Selamat pagi anak-anak yang ibu kasihi. Hari ini ibu akan membagikan kisah inspiratif cerita tentang seorang pengusaha dan seorang nelayan. Seorang pengusaha berlibur ke sebuah desa di pinggir pantai. Ketika pagi itu ia melihat perahu nelayan yang baru saja pulang dari melaut, membawa ikan-ikan besar dan ikan-ikan yang sangat segar. Pengusaha itu pun tertarik dan terkesan mendekati perahu itu dan ingin sekali berbincang-bincang dengan nelayan. Pengusaha ini sangat terkesan melihat tangkapan-tangkapan ikan itu dan berpikir dalam hatinya, alangkah mahalnya ikan-ikan ini bila dijual di kotanya. Pengusaha itu pun menanyakan kepada nelayan berapa lama waktunya mendapatkan ikan-ikan sebanyak itu. Jawab nelayan, "Tak lama, hanya beberapa jam untuk mendapatkan ikan-ikan sebanyak ini. Dan lagi kondisi hari ini cukup baik," jawab nelayan. Sang pengusaha pun bertanya kembali, "Mengapa engkau tidak melaut lebih lama? Mungkin sampai setengah hari, dan kau kan bisa dapat lebih banyak ikan," tanya si pengusaha. "Tapi yang kudapat ini sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluargaku," jawab si nelayan. Sang pengusaha pun mengerutkan dahinya. "Lalu apa yang kamu lakukan dengan sisa waktumu hari ini?" Si nelayan menjawab, "Kurasa aku cukup sibuk. Setelah menjual ikan-ikan ini, aku segera pulang bertemu dengan istriku, membantunya untuk mengerjakan banyak hal. Dan aku juga bisa bertemu dengan anak-anakku, bermain menghabiskan waktu bersama mereka. Sangat menyenangkan, bukan?" Sang pengusaha pun mengejek, "Saya seorang lulusan dari Harvard dan bisa membantumu. Kau harus menangkap ikan lebih banyak. Kau harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangkap ikan. Dan dari hasil tangkap ikan yang lebih banyak itu, kau akan menghasilkan uang dan bisa membeli perahu-perahu yang besar dan bisa menjual hasil langsung ke pabrik. Dan bila uang Bapak banyak, Bapak bisa buka pabrik pengalengan ikan sendiri. Bapak bisa mengontrol produk, pemrosesan, dan distribusi. Bapak bisa pindah meninggalkan desa nelayan dan pindah ke kota besar. Di kota besar Bapak bisa punya rumah dan banyak cabang usaha. Berapa lama waktu yang kubutuhkan buat mencapai itu semua?" Si nelayan kelihatan terkesan. "Sekitar 15-20 tahun. Bisa lebih cepat kalau kau beruntung," kata sang pengusaha. "Lalu setelah itu semua?" Si nelayan bertanya kembali. Sang pengusaha pun tertawa. "Kau bisa menjual saham perusahaanmu kepada publik dan kau akan menjadi sangat kaya. Kau akan dapat miliaran." Si nelayan terlihat bingung. "Miliaran? Lalu setelah itu untuk apa uangku?" Tentu saja kau bisa menyimpannya untuk bersenang-senang. Bisa tinggal di rumah bersama istrimu, santai-santai dengan temanmu, bermain dengan anak-anakmu," jawab si pengusaha. Tiba-tiba ganti si nelayan yang tertawa keras. "Aku harus menunggu 15-20 tahun untuk itu semua. Aku bisa melakukannya itu semua setelah ini. Lagi pula, aku tak ingin menunggu demikian lama untuk bermain dengan anak-anakku. Mereka akan terlalu besar untuk bermain bersamaku. Dan mungkin aku juga sudah terlalu lelah karena lama bekerja. Tidak sebaiknya aku harus pulang sekarang dan menemui keluargaku." Nelayan tersebut pun meninggalkan si pengusaha yang terlihat kebingungan. Jadi anak-anak yang ibu kasihi, mari kita manfaatkan peristiwa COVID-19 ini menjadi suatu pengalaman yang berharga. Di sisi negatifnya, kita mungkin gak bisa ketemu dengan teman kita, tidak bisa ke sekolah. Tapi di sisi lain banyak hal yang positif. Kita manfaatkan waktu bersama keluarga. Kalau biasanya mungkin sibuk, anak sekolah, les, orang tua bekerja. Nah, saatnya manfaatkan waktu bersama-sama dengan keluarga. Bisa nonton bareng, main musik bareng, masak bareng. Seru banget pokoknya. Quality time bersama dengan keluarga. Ngobrolin yang gak penting, yang penting ngobrol. Nah,
Alangkah baiknya kita juga memiliki pray time. Mungkin biasanya selama ini kita terlalu sibuk, jadi kita tidak punya banyak waktu khusus untuk berdoa. Saat-saat di rumah seperti ini, kita maksimalkan untuk bisa menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, selain kita menjaga imun kita harus menjaga iman kita. Oke anak-anakku, selamat menikmati di rumah saja. Sampai jumpa.